Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mapel Podcast bersama saya Muhammad Sirin Demara selaku host dan Pak Raja selaku guru muda SMK PAB 1 Helvetia. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik Sen. Oke, alhamdulillah Pak Raja baik-baik ya, walaupun cuaca atau musim lagi berubah-ubah, tapi kita harus tetap sehat selalu ya Pak ya. 100%. Jadi Pak, hari ini kita bakal bincang-bincang itu seputar Bapak, TBSM dan ya latar belakang Bapak gitu. Oke, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh lagi, alangkah baiknya Bapak memperkenalkan diri Bapak dulu supaya teman-teman yang nonton tuh tahu gitu latar belakang Bapak yang katanya guru muda. Oke. Bapak perkenalkan Pak. Baik Sen. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Raja Sanubari Harahap. Saya kelahiran 16 Juni tahun 2000. Iya benar. Tahun 2000. Serius. Dia mau Bapak bohong nih. Enggak, serius. Coba bukti Pak, ada nggak? Nanti kita lihat belakang. Oke, jadi beneran ya 2000 tahun 2000 ini ya. Ya, benar. Wah. Serius. Wah, luar biasa. Bapak kan masih tergolong muda nih. Apa sih yang melatar belakangi Bapak kok bisa gitu jadi guru muda di SMK PAB 1 Helvetia ini? Saya ceritakan Pak? Boleh. Oke, saya akan sedikit cerita nih bagaimana sih awal mulanya saya jadi guru. Oke. Awal mula saya menjadi guru, saya dari kesukaan saya sendiri tentang otomotif. Berawal dari bersekolah di SMK Negeri 1 Percis Setuan, saya banyak belajar di sana tentang otomotif. Selain itu, saya juga banyak belajar dari bengkel-bengkel luar untuk menambah kemampuan saya supaya ilmu yang saya dapat dari sekolah dan ilmu yang saya dapat dari pengalaman di bengkel luar itu dapat saya sebarkan pada teman-teman yang lain. Jadi bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Bener. Jadi gitu. Bapak ini kan masih tergolong muda gitu Pak. Ya masih muda lah, tahun 2000 soalnya. Ada nggak sih tanggapan siswa Bapak gitu mengenai Bapak yang guru muda, mungkin ada yang kurang percaya sama keahlian Bapak gitu? Bener Sen, jadi karena saya masih muda tuh banyak banget ya teman-teman atau adik-adik yang saya ajarkan selama saya mengajar di kelas tuh kayak sepele, kayak nggak yakin gitu. Masa sih bisa mengajar gitu atau mempunyai kemampuan untuk dapat berbicara dan menyampaikan apa materi dari pembelajaran kita hari ini. Tapi dengan kepercayaan diri, pengalaman, dan selama saya mengenal otomotif, saya sesuaikan dengan pelajaran, ya mereka akhirnya mengerti dan tidak beranggapan sepele bahwasanya tidak selalu yang muda itu tidak mempunyai pengetahuan yang rendah seperti itu. Iya benar emang gitu ya. Jadi bukan artinya dia yang muda tidak mempunyai pengetahuan, tapi mungkin saja yang lebih muda itu lebih mempunyai pengetahuan asalkan dia memang benar-benar belajar kan gitu. Iya benar banget. Oke, Bapak sendiri kan yang kami kenal nih akrab gitu dengan kompetisi. Mulai dari Bapak sekolah sampai Bapak menjadi guru, sering sekali mengikuti yang namanya kompetisi. Masih ingat gak Bapak kompetisi yang terakhir kali Bapak ikuti? Oke, yang terakhir nih ya, bukan yang semasa sekolah nih ya. Yang terakhir kali. Yang terakhir. Jadi semasa saya sekolah, semasa menjadi guru, saya ada mengikuti beberapa event untuk tingkat regional, yaitu Sumatera Utara sendiri. Yaitu saya terakhir kali itu ada 3 kali mengikuti event terakhir, yaitu di tahun 2019 itu mengikuti lomba praktek dan mengajar yang diadakan oleh PT Astra Honda, yang diselenggarakan oleh PT Astra Honda Motor. Nah, pada saat mengikuti lomba tersebut, alhamdulillah kita mendapatkan posisi keempat se-Sumatera Utara. Selanjutnya pada tahun 2020 kita juga mengikuti lomba kontes kreativitas mengajar guru TBSM Astra Honda di Sumatera Utara juga nih. Alhamdulillah kita dapat mengambil posisi ketiga se-Sumatera Utara. Dan yang terakhir di tahun lalu kita mendapatkan juara 3 lagi nih. Tadi kontesnya sama, nama kontesnya adalah kontes kreativitas mengajar guru TBSM Astra Honda Sumatera Utara. Kita mengambil
posisi ketiga lagi. Saya membawa nama PAB mendapatkan posisi ketiga se-Sumatera Utara. Wah, 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 luar biasa banget. Oh, luar biasa. Oke, Bapak ini kan banyak itu kan tadi dibilang juga banyak mengikuti kompetisi. Bahkan orang-orang tuh kan di luar sana tuh kayak pasti bertanya, apa sih gunanya mengikuti kompetisi gitu kan. Sementara Bapak tuh kayak menggebu-gebu gitu cari kompetisi di luar sana kayak Bapak bilang tadi, kompetisi praktek, kompetisi mengajar gitu. Semenjak Bapak mengikuti kompetisi nih, ada nggak pengalaman yang Bapak dapat? Oke ya Sen, jadi mungkin banyak orang yang berpikir apa sih kita itu seperti itu, apalagi kalau udah yang bekerja gitu kan. Tapi mungkin perlu saya dipahami dan teman-teman pahami, dalam mengikuti lomba itu kan banyak hal yang harus dipersiapkan. Selain kita mempersiapkan diri, kita juga harus mempersiapkan materi. Hal yang kita dapat dari mengikuti kompetisi atau event, yang pertama kita akan belajar lagi. Artinya apa? Kita akan menambah keilmuan kita lagi. Supaya apa? Supaya kita dapat mengikuti lomba atau event tersebut dengan baik. Itu yang pertama. Yang pertama pasti kita menambah pengetahuan. Yang kedua, kita mengikuti event itu pasti kita akan memerlukan namanya kepercayaan diri. Iya benar. Melatih supaya nggak gampang nervous nih. Kayak Sandy, ya kan? Jadi kita nggak nervous kalau dalam keadaan yang ramai atau pada saat-saat tertentu. Kita udah percaya diri aja. Yang ketiga, kita juga melatih namanya public speaking, ya kan? Melatih cara berbicara kita, melatih kosakata yang akan kita keluarkan, sehingga event itu bukan hanya kita mengejar juaranya atau mengikuti lombanya, tapi pengalaman yang didapat pada saat kita melakukan atau mengikuti event tadi. Oke, jadi Bapak kan yang tadi Bapak bilang juga dari ini banyak gitu kompetisi. Ada nggak sih tips-tips untuk teman-teman yang nonton, video ini gitu, agar ketika mereka mengikuti kompetisi tidak nervous gitu, tetap tenang gitu dalam kompetisi apapun? Ada nggak Pak tips? Oke, Zen. Ada beberapa tips nih yang biasa saya lakukan dalam mengikuti lomba atau event-event tertentu. Yang pertama, nervous itu paling penting ya, atau paling sering dirasakan orang. Nervous, takut, wah kalau kita nggak menang nanti sia-sia. Nervous nanti orang rame nih, nanti jadi ngomongnya belibet dan bagaimana. Yang pertama kali untuk menghilangkan nervous itu adalah kita harus namanya tenang. Kita duduk berdiam diri sambil membaca materi dan hanya menenangkan diri. Supaya apa? Supaya kita ini nggak nervous gitu. Nggak nervous, nggak juga takut dengan nanti yang akan dihadapi pada saat lomba nanti. Yang kedua, persiapan harus benar-benar matang. Baik persiapan latihan dalam praktek, latihan dalam mengajar, itu harus benar-benar kita harus sudah menguasainya. Yang ketiga, harus berdoa. Itu Pasti. Jadi 3 hal itu doang yang saya persiapkan dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti event atau lomba. Jadi itulah dia tips-tips dari Pak Raja ya, untuk agar tetap tenang gitu mengikuti kompetisi. Terakhir nih Pak, bisa nggak sampaikan ke kami semua yang nonton, termasuk saya sendiri, materi tentang TBSM yang mudah-mudah aja Pak. Oke. Benar. Oke ya, supaya Cindy juga ya sedikit mengerti ya tentang otomotif. Jadi kita akan belajar tentang basic pengukuran. Iya benar Sen. Ya, pengukuran adalah hal yang penting Sen. Ya, untuk apa? Untuk mengetahui bahwasannya suatu komponen itu mengalami kerusakan atau enggak. Gitu. Nah, alat ukur tersendiri itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis ya. Yang pertama ada namanya alat ukur mekanik. Yang kedua ada alat ukur pneumatik. Yang ketiga ada namanya alat ukur elektrik. Nah, kita untuk yang bakal kita bahas saat ini adalah kita akan membahas satu aja. Itu namanya alat ukur mekanik. Oke. Boleh. Oh ini alatnya ya. Nah, ini alatnya saya. Alat ukur mekanik itu namanya adalah vernier caliper atau yang sering orang kenal dengan namanya
jangka sorong. Wah, jangka sorong. Ini Sen, boleh dipegang. Oke. Oh, jadi ini yang namanya jangka sorong. Iya, ini namanya jangka sorong. Jadi Sen, alat ukur yang kamu pegang ini alat ukur yang paling sering digunakan pada saat kita memeriksa kondisi sepeda motor. Nah, Sandy kalau mengenal sesuatu atau mau menggunakan sesuatu, Sandy harus kenal dulu dong alatnya, benar nggak? Bener. Bagian-bagian. Iya Sen, Sandy boleh nih, Sandy boleh. Kalau gerakan ini Sen, gerakan ini ke belakang. Oh, Iya, bisa bergerak kan? Nah, bagian yang bergerak ini Sen, ini namanya adalah silinder. Silindernya nih, dia yang menggerakkan nih, dia sebagai pemegang di bagian utamanya ini supaya ini bisa bergerak. Nah, silinder. Silindernya yang ini. Oke, yang kedua Sen. Ya. Nah, di sini ada yang terbuka nih Sen, yang menganga. Ini namanya rahang Sen. Rahang. Kayak bentuknya ya. Kayak bentuknya rahang Sen. Ya, tapi ini namanya adalah outside jaws. Oh, outside. Ini namanya outside jaws atau rahang untuk mengukur diameter luar benda. Untuk diameter luar benda. Iya, jadi kalau misalnya dia ada sebuah tabung, maka di bagian luarnya itu kan namanya diameter luar. Kalau kita mengukur dalamnya itu berarti mengukur diameter dalam benda. Oke. Jadi kalau mengukur luarnya begini Sen. Outside jauh. Outside jaws. Oke, kalau untuk mengukur dalamnya ini Sen. Ini, ya. Karena ini bagian dalam, pasti namanya inside jaws. Outside jauh. Iya, ini rahang untuk mengukur dalam benda. Nah, kalau kita mengukur kedalaman ini atau benda bertingkat, ini Sen. Ini bawah ini. Iya, yang panjang ini. Nah, ini nama. Boleh tuh dikeluarin tuh. Iya, teman-teman. Nih, ini namanya debar. 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 Tuh. Nah, ada lagi Sen. Nah, di sini bagiannya ada namanya bagian pengunci. Iya, ini namanya adalah screw clamp. Iya, jadi kalau kita kunci ini nggak bisa bergerak lagi Sen. Gitu. Jadi begini ya. Wow. Ini namanya jangka sorong ya. Tahu kalau biasa disebut dengan vernier caliper. Oke. Jadi udah tahu dong bagian-bagiannya. Iya. Bagian-bagiannya. Oke. Nah, sekarang Sen kita mau belajar membacanya sedikit aja. Oke. Oke? Excited dong, masih sangat menarik ini. Yes. Nih, ini kan ada di dalam. Di dalam ini bagian luarnya. Nah, kita mengukur luarnya nih. Berapa sih ketebalan ini? Luarnya ini. Iya, Saja. iya, betul sekali outside. Oke, kunci. Oke, lepaskan. Oke, kita lihat. Nah, untuk melakukan pembacaan Sen, yang pertama kita akan namanya membaca skala utama atau garis yang ada di atas nih Sen. Nih, garis yang di atas ini akan kita hitung nih satu-satu untuk mengetahui berapa ketebalan hasil ukuran tadi. Cara bacanya adalah kita menghitung banyak garis yang dilewati oleh garis 0. Oke. Garis 0 pada silinder. Oke, kita hitung nih. Nah, oke, ternyata di sini ada 5 garis. 5 garis. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang kedua, kita membaca namanya skala nonius. Iya, jadi kita udah tahu nih kan 5 yang atas. Kita harus tahu nih berapa lebihnya sedikit atau belakang dari 5-nya. Oke. Nah, kita hitung Nah, kita lihat mana garis yang paling sejajar nih, Sen. Garis yang paling sejajar dengan garis yang ada di atasnya. Oke. Namun, setiap jangka sorong ini terkadang memiliki ketelitian yang berbeda-beda, Sen. Untuk mengetahui ketelitiannya kita nengok nih, di sini diberikan informasi pada bagian ekor silinder itu ada tulisannya 0,05. Artinya Sen, satu garis pada silinder ini atau pada skala nonius ini itu nilainya adalah 0,05. Nah, jadi tadi adalah kita dapat di skala utamanya adalah 5,
ini 0,05, lalu garis yang sama adalah di angka 2. Oke, kita hitung. Garis 0 kita tidak hitung karena garis 0 tidak punya nilai. Berarti garis di tengah selanjutnya adalah 0,05 ditambah 0,05. Yuk, berapa? Salah dong. 0,05 ditambah 0,5 jadi 0,10. Nah, gitu kan? Nah, betul ya. Jadi 0,10. Jadi garis nomor 1 ini adalah 0,10. Lalu ditambah lagi nih garis kedua 0,05. Jadi 0,10 tadi ditambah 0,05 berapa? 0,15. Nah, lalu ditambah lagi 0,5 menjadi 0,20. Oke, baik. Nah, tinggal kita jumlahi, Sen. Tadi skala utamanya kita dapatkan nilainya adalah 5. Lalu skala non-nilainya kita mendapatkan nilai adalah 0,20. Maka tinggal kita jumlahkan 5 ditambah 0,20 menjadi 5 ditambah 0,20. 5,20. Ya, benar. Hasil dari pengukuran ini adalah 5,20 dengan satuan ukurnya adalah milimeter. Oh. Ternyata gampang kan? Nggak Menarik ya tuh. Nah, nggak sesusah apa yang orang bayangkan kan? Wah. Jadi gini lah ya bentuknya. Iya. Iya. Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Pak, atas Oke. penjelasannya. Oke, sebelum mengakhiri ini, Pak. Ya. Silakan kita berdua. Sebelum mengakhiri sesi bincang-bincang kali ini, saya ada tips nih, Pak. Oke. Jadi kita bakal suit, Oke. bakal gunting kertas. Yang menang boleh ngasih tantangan. Ya? Benar ya? Iya. Oke, jangan bohong loh. Oh, bener. Oke ya. Kita mulai ya. Betul, gunting kertas. Ya. Kalah. Kayak gini tadi. Nggak bisa. Ingat, yang kalah harus menerima Tantangan. Oke. Oke nih Sen, Bapak pernah nih dengar katanya apa? Ada anime apa? Animasi. Animasi. Mapel. Oh, mapel animasi ya kan? Katanya Sandy pengisi suaranya ya? Iya. Benar. Coba Sandy contohin satu karakter aja. Waduh, jadi karakter di Mapel itu ada 3, Pak. Yang pertama, Bio, Cacan, dan Baru. Nah. Kira-kira Bapak mau karakter yang mana? Karakter Samsudin bisa? Samsudin Nggak ada. Oke. Coba Pio. Si Pio. Ya. Waduh. Jadi gini ya suara Pio. Hai, Pio di sini. Saya bersama 2 sahabat saya, Cacan dan Baru. Keren. Wah, jadi oke, Pak, terima kasih, Pak. Oke. Jadi sekian video kali ini. Terima kasih Pak Raja dan Tulmen tadi yang mengantarkan alat jangka sorong ini. Terima kasih banyak udah mau hadir di Mapot kali ini. Oke, mungkin sekian video kali ini. Sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di Mapot selanjutnya. Bye bye.